Halo semuanya, jadi kali ini kita akan coba belajar ya gimana sih caranya untuk mengoperasikan database di dalam framework CodeIgniter ya. Jadi di sini saya udah install CodeIgniter dan saya menggunakan Visual Studio Code sebagai kode editor saya ya. Lalu saya install CodeIgniter menggunakan XAMPP ya yang sudah dijalankan MySQL-nya dan juga Apache Web Server-nya ya. Jadi kalau saya coba akses localhost di sini, dia langsung kebuka kayak begini ya. Nah, di database di ppMyAdmin, saya pengen nge-create database ya. Jadi di sini tinggal klik yang new. Saya pengen bikin database yang namanya adalah apa ya? Mungkin kantor ya gitu. Kantor. Tinggal dicoba create. Kita pengen bikin satu table namanya adalah karyawan gitu ya, karyawan gitu. Saya pengen bikin 3 row aja, lalu go. Nah di sini ada ID, lalu integer biarkan saja, lalu AI atau auto increment, lalu ada namanya atau nomor induknya, nomor induk pegawai, nop gitu, nip gimana nih, nip nomor induk pegawai. Lalu ada nama gitu ya. Lalu di sini ada varchar, saya set 255. Lalu varchar juga 255 gitu ya. Lalu kalau kita save, sekarang kita udah punya struktur table yang seperti ini teman-teman. Lihat ya. Semoga kelihatan ada ID, NIP dan nama. Balik ke codingan kita di sini, kita perlu mengaktifkan database dulu tentunya di Postgre ya. Aku Postgre sih di CodeIgniter ya. Jadi caranya adalah tinggal klik yang application lalu config ke auto load supaya dia di loading database-nya. Kita pergi ke yang namanya package di sini. Bukan library, harusnya library. Kita masukkan yang namanya database. Begini. Oke. Lalu selanjutnya di sini saya akan mencoba mengoperasikan database saya di sini. Yang pertama adalah gimana sih caranya kita mengambil data. Nah, ini yang pertama nih. Jadi misalnya di sini saya pengen bikin data ya, namanya adalah 000001 gitu. Senandika Selesa gitu. Coba go. Nah, ini saya ada satu data namanya adalah Senandika Selesa. Jadi, kalau saya pergi ke localhost app sekolah, kalau nggak salah namanya apa ya tadi ya, sekolah app mungkin, sekolah. Aneh juga ya, saya bikin namanya sekolah app tapi pakainya kantor. Tapi nggak apa-apa, yang jelas ini sesuaikan saja dengan yang teman-teman install gitu ya. Jadi caranya adalah kita bisa pakai yang namanya gini, misalnya apa ya, siswa, kok siswa ya, apa ya, karyawan gitu. Tadi namanya apa sih, karyawan kan ya? Nah, ya karyawan. Di sini misalnya saya tinggal this db ya, lalu get karyawan. Lalu result. Tapi sebelum itu saya lupa mengkonfigurasi database, teman-teman. Kita pergi config lagi, lalu kita pergi ke database.php. Kita pergi ke paling bawah, kita pilih username-nya root ya, karena saya pakai SAPP. Passwordnya dikosongin. Database-nya saya pakai namanya tadi adalah kantor kalau nggak salah nama database-nya ya. Nah, database-nya kantor. Lalu balik lagi ke welcome di sini. Saya pengen tinggal print R gitu ya misalnya. Lalu karyawan. Jadi, kalau kita coba ke sini, kita refresh, nah muncullah dia datanya ya. Ini adalah data karyawan saya nih. Nah, ini. NIP 001 namanya Senandika Selesa. Jadi kalaupun saya mau ya tampilkan di view ini, di sini bisa saya tampilkan nih. Caranya gimana tuh Bang? Nah, gampang banget caranya ya. Kita coba aja di sini pakai dihapus aja di sini ya. Nah, ini kita bikin pakai table aja ya, table gitu. Lalu saya pakai border 1, lalu tr, td namanya adalah nip, nomor induk karyawan, lalu td nama gitu. Nah, ini. Lalu tr, td-nya gini, 2 td harusnya ya, gini.
Jadi di sini PHP forage gitu. Siswa, kok siswa ya? Tadi apa? Karyawan. SK gitu atau value boleh. Lalu di sini PHP and forage. Nah, ini. Lalu di sini tinggal gini, file NIP. Lalu gini file, lalu nama. Ya, gini. Jadi tinggal kita coba passing aja ke sini ya, karyawan. Diambil dari data karyawan. Jadi sekarang kalau kita coba refresh, muncul lah namanya Senandika Selesa. Kalaupun saya coba tambah ya insert, misalnya namanya adalah 0003. Lalu Agustia, coba go. Lalu kita pergi ke sini, kita refresh, muncul yang namanya Agustia. Oke ya? Oke banget. Nah, ini ada cara mengambil data karyawan misalnya ya. Nah, selebihnya kita gak akan menggunakan view ya. Nanti kita akan bahas di tempat lain soal view. Kita akan coba pakai ini aja ya. Nah, ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada data karyawan NIP 01 dan juga ada yang namanya Agustia ya. Nah, gimana Bang kalau caranya kita tuh pengennya ngambil datanya nggak semuanya gitu ya. Saya tuh pengennya ngambilnya NIP-nya aja, itu bisa ya. Jadi gini, select NIP. Nah, gini. Jadi kalau kita refresh, nah munculnya cuma NIP sekarang 001 sama 003 gitu ya. Atau gini sebetulnya, saya tuh lebih suka pakai JSON teman-teman. Jadi gini, echo gitu misalnya, lalu JSON encode karyawan. Nah, kayak gini. Kalau kita refresh, lebih bagus kan? Nah, kayak gini aja ya. Ini adalah datanya. Jadi ada NIP, ada ini. Munculnya begini. Kalau misalnya saya pengen ID sama NIP, ini bisa ya. Gini, ID, NIP. Nah, munculnya begini. Atau kalau mau array, tinggal begini ya. Jadi gini caranya. Pakai array, lalu ID, NIP. Nah, kita refresh, sama aja ya. Oke. Gitu caranya ya untuk ngambil data. Abang, ini kan tadi objek ya Bang ya. Gue tuh pengennya ini, gue tuh pengennya array gitu ya. Jadi kalau kita refresh di sini kan kayak gini tampilannya ya. Saya tuh pengennya ini array. Gimana caranya? Nah, ini pakai yang namanya result array teman-teman ya. Jadi kalau kita coba ke sini, kita refresh ada error. Kenapa ya? Karena ini objek, harusnya array. Jadi di sini saya ganti ke array kayak gini. Nah, ini. Nah, kayak gini. Coba kalau kita refresh, nah sekarang udah nggak masalah gitu ya. Jadi itu untuk mengubah ke array. Itu adalah cara kita mengoperasikan data kita. Bang, gimana caranya? Gue tuh pengennya ngambilnya datanya cuma satu aja gitu ya. Satu data. Kita bisa pakai yang namanya limit teman-teman, satu gitu. Lalu kita coba refresh, salah. Harusnya bukan di sini ya, tapi di sini. Nah, ini. Refresh. Nah, sekarang munculnya cuma satu doang gitu. Bang, saya pengen limit satu tapi skip satu record gitu, bisa gini caranya. Nah, Agustia gitu ya. Satu record doang tapi di skip satu record juga gitu ya. Oke, sip. Jadi itu caranya untuk nge-select data. Bang, gimana caranya? Saya tuh pengennya ngambil satu data aja Bang. Ya kan di limit. Nah, kalau di limit itu kekurangannya adalah itu akan jadi array teman-teman ya. Jadi kalau kita coba lihat di sini. Lihat di sini ya. Nah, ini tuh array teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada kurung siku di sini ya. Nah, caranya biar enggak ya jadi kayak gini adalah kita bisa pakai data yang lain ya. Di sini saya komen dulu aja. Lalu di sini karyawan, misalnya this db gitu ya. Lalu selectnya apa? Atau bisa juga langsung ke get karyawan. Lalu tinggal row gini. Nah, jadi kalau kita coba refresh, nah sekarang udah nggak ada kurung sikunya. Jadi ini adalah satu record, bisa dipakai langsung gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ganti misalnya NIP gitu. Nah, ini bisa langsung ya, gitu ya. Oke, sip, mantap. Jadi itu ya, bisa untuk satu data juga. Kalau misalnya gini, saya tuh pengennya ngambil yang ini gitu ya. Nah, skip satu. Nah, jadi kayak gini dapatnya Agustia gitu ya. Jadi itu caranya select. Nah, gimana caranya saya tuh pengen nge-insert data Bang. Jadi gini. Cara insert data tuh gimana sih Bang? Gampang ya. Jadi gini. Misalnya this DB ada beberapa cara. Kita bisa juga langsung gini insert lalu karyawan, nama tabelnya apa, lalu
koma kurung siku. Nah, ini adalah datanya ya. Misalnya NIP 000004, lalu namanya adalah Febrian gitu. Coba kita koma, saya coba refresh, nggak akan ada tampil. Tapi kalau kita coba cek di DB, sekarang namanya Febrian muncul di sini gitu ya. Itu caranya insert yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa pakai gini, DB set gitu, lalu NIP 00005 gitu ya misalnya. Lalu dis DB set juga nama gitu. Misalnya Harry ya, Budi gitu ya. Nah, ini tinggal gini aja ya, tinggal bisa dihapus aja. Lalu gini, insert karyawan. Nah, ini adalah nama tabelnya. Kalau kita coba refresh di sini, nah ini kita lihat di table di sini. Sekarang muncul Harry Budi gitu ya. Ini caranya begini. Ada set dari sini ataupun dari sini itu boleh saja gitu ya. Lalu itu cara kita melakukan insert. Nah, gimana caranya kita ngelakuin update, Bang? Misalnya kita pengen ngupdate namanya Harry Budi nih, jadi Heru Budi gitu ya. Ini bisa. Jadi caranya adalah kita bisa pakai DB misalnya update gitu ya, karyawan. Nah, kayak gini. Lalu data apa yang mau kita update? Nah, datanya misalnya gini, update. Nah, update gitu misalnya. Namanya kita mau ganti jadi Heru Budi gitu ya. Nah, ini update-nya datanya. Lalu where ya, ini mau yang mana yang mau kita ubah ya? Mau kita ubah cuman ID nomor 4. Jadi ID yang nomor 4 ya. Jadi kalau kita coba refresh di sini, kita coba jalanin di sini. Nah, sekarang udah berubah jadi Heru Budi gitu ya, nomor 4 ya. Jadi gitu caranya update, ataupun bisa juga gini caranya ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita pengen ganti Febrian ini jadi Febrian Agrianto gitu ya. Bisa juga dis misalnya DB set gitu, namanya kita ganti jadi Febrian Arianto gitu ya. Lalu kita bisa di sini di DB where gitu, ID-nya yang nomor 3 kalau nggak salah dia Febrian. Lalu tinggal di update kayak gini aja. Nah, ini. Lalu kita coba simpan, lalu kita coba jalankan. Kita coba balik ke sini. Nah, Febrian Arianto ID-nya 3. Ini bisa diubah kayak gini caranya ya. Lalu yang selanjutnya, gimana Bang kalau misalnya saya punya beberapa data, kita pengen insert bersamaan gitu ya. Misalnya gini, ada data gini. Ada yang namanya NIP-nya berapa tadi ya? Terakhir tuh berapa sih? 005 ya. Nah, ini 005. Misalnya 005 ini kita ganti 006 ya. Ada namanya adalah Herawan gitu. Lalu yang selanjutnya ada NIP juga. Ini 7 gitu misalnya. Namanya adalah Afrian gitu ya. Nah, ini. Lalu yang ketiga namanya adalah Febridan atau apa ya? Siapa lagi nih? Saya lupa namanya. Alif gitu ya. Nah, ini. Saya nggak salah aja ya namanya. Tinggal gini, dis DB insertnya pakai batch. Nah, ini. Tabelnya apa? Tabelnya adalah karyawan. Lalu datanya apa yang mau kita insert. Jadi kalau kita coba jalankan di sini, kita balik ke PMA, muncul sekarang data yang kita tadi insert. Herawan, Afrian, dan Alif gitu ya. Begitu juga cara kita melakukan update juga sama ya. Jadi ini datanya kayak gini. Di insert batch namanya. Jadi nggak bisa pakai insert biasa. Nah, habis itu gimana caranya Bang kalau kita tuh pengennya ngelakuin yang namanya delete gitu ya. Nah, ini kan insert ya. Nah, ini saya mau delete nomor yang 7 ini. Si Alif ini saya mau delete, gampang ya caranya. Bisa pakai gini, delete gitu. Lalu karyawan, pakai ID-nya adalah ID nomor 8 ya. Tadi udah berapa sih? Oh, 7. 7. Kita coba jalankan di sini. Kita coba lihat refresh. Nah, si Alif ini hilang nomor 7 ya. Atau caranya yang lain adalah gini juga sama ya. This gitu. DB where ID-nya nomor 6 ya. ID nomor 6 saya pengen hapus. Tinggal coba kita jalankan kayak gini. Coba jalanin lagi. Kita lihat lagi di sini.
Nah, si nomor 6 kita hapus gitu ya. Jadi mungkin itu aja kali ya cara menggunakan operasi dasar database di dalam kode Igniter 3. Semoga membantu. Terima kasih semuanya.